Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 9 SMP Al-Huda Kota Kediri yang berbahagia ya. Pagi ini kita ketemu lagi ya. Semoga semuanya sudah siap menerima pembelajaran hari Selasa tanggal 17 November 2020. Masih semangat ya? Ya harus ya. Selamat pagi yang baru bangun. Masuk ya ini lagi bangun ya. Sholatnya gimana? Nah ya, walaupun pembelajaran di rumah yang diharapkan anak-anak sudah lebih siap di awal ya. Dibayangkan aja sama seperti sekolah jam 6:30 harus berangkat, atau malah bahkan ada yang jam 6:45 ya. Jadi tetap semangat. Sama seperti sekolah biasa, hanya bedanya anak-anak semua di rumah ya, dan tetap mencatat materi dari Bapak Ibu guru. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, saya tidak akan memberikan materi, mengingat 2 minggu lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Maka dari itu untuk hari ini saya isi dengan pembahasan soal ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan soal, marilah sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita pelajari hari ini memberi manfaat bagi kita ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Baik anak-anakku semuanya, sebelum saya masuk pada pembahasan soal, saya ingatkan lagi ya, tugas praktek untuk penilaian keterampilan mulai dari KD 1 tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji, tolong ya, itu tugas yang pertama. Jadi intinya anak-anakku semuanya praktek membuat olahan, bisa itu dari ikan atau daging atau telur atau yang lainnya, yang dimasak untuk menjadi makanan siap saji. Itu tugas praktek yang pertama ya. Kemudian tugas praktek yang kedua, materi kita minggu kemarin, yaitu mengolah bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi bahan pangan setengah jadi ya. Jadi untuk tugas praktek ada 2 video yang harus disetorkan. Silakan anak-anak semuanya, bisa secara kelompok, bisa secara mandiri. Intinya adalah anak-anak semuanya melaksanakan kegiatan praktek ya. Padahal ini sudah tugas dari yang KD 3.1 ini sebelum PTS. Masih saya beri kelonggaran. Tapi kok tidak, anak-anak tidak mengindahkan sampai ada tugas yang kedua, yakni yang KD 3.2. Yang saya harapkan nanti sebelum pelaksanaan PAS sudah mengumpulkan videonya ya. Jadi mohon kerjasamanya, selain daripada tugas yang link, yang pengetahuan, juga tugas keterampilan harus diselesaikan ya. Untuk lebih meringankan beban anak-anak, silakan boleh dikerjakan secara kelompok ya, untuk akan memudahkan nanti pada saat pengadaan bahan, kemudian proses pembuatannya ya. Kalau dikerjakan bersama-sama kan mungkin tidak akan memberatkan baik secara biaya maupun pengerjaannya, karena saling membantu ya. Kalau masih bingung, silakan boleh langsung japri ke saya ya. Bu, tugasnya praktek yang apa? Kalau misalkan saya jawabnya dilihat video pembelajarannya lagi. Tujuan saya apa? Ya biar anak-anak semuanya memperhatikan ya. Yang kita bahas yang pertama
adalah yang pengolahan ikan atau daging menjadi produk makanan siap saji. Jadi silakan misalnya telur ya bikin balado telur atau fuyung hai, nah atau olahan telur yang lain asal jangan telur ceplok ya. Kemudian yang KD 3.2 pengolahan ikan atau daging menjadi bahan pangan setengah jadi. Contoh dari video pembelajaran kemarin kan bikin nugget ayam. Silakan nanti anak-anak boleh nugget udang atau nugget apa yang lain boleh. Jadi tidak harus sesuai dengan contoh saya. Atau misalkan bikin kerupuk udang. Boleh, kemarin ada yang tanya ke saya, Bu, boleh kerupuk udang? Boleh, silakan. Terus kalau misalkan HP saya tidak support Bu, bisanya foto. Boleh, silakan, yang penting mengumpulkan. Memori saya penuh Bu, nggak usah video, foto aja ya. Boleh, asal dilihatkan wajahnya ya. Kalau misalkan kelompok ya dari anggota kelompok tersebut muncul, entah itu pada saat menunjukkan bahannya, entah itu pada saat proses memasaknya, entah pada saat penyajiannya, silakan, boleh ya. Jadi intinya kalau kelompok malah lebih mudah ya, bebas mau 2 orang mau 3 orang, intinya adalah semuanya mengumpulkan tugas untuk penilaian keterampilan. Jadi anak-anak saya mohon ya, jangan mengabaikan tugas karena kita ambil nilai raportnya juga dari pengumpulan tugas ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal yang sudah saya share ya untuk dikerjakan anak-anak kemarin ya. Evaluasi pengolahan KD 3.1. Nah, kita lihat di sini soal nomor 1 ya. Dalam teknik pengolahan kering dikenal istilah roasting. Di sini yang sudah menjawab 130 siswa. Jawaban yang benar adalah C ya. Yang menjawab benar sejumlah 61 ya. 61. Ini berarti dari 130 ini separuh yang benar, separuh, iya separuhnya, yang lainnya masih bingung ya. Roasting itu adalah teknik memasak menggunakan oven ya, tetapi menggunakan minyak dari lemak ya anak-anak ya, disebut dengan roasting. Ini ada yang menjawab memasak dengan oven tanpa minyak. Kalau ini baking ya, bikin roti. Nah, tetapi kalau roasting ini menggunakan lemak ya. Yang soal nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk ikan air tawar. Yang ditanyakan yang tidak termasuk ya, ini harus jeli dan teliti. Nanti pada saat penilaian akhir semester soalnya juga sama, pilihan ganda ya. Jumlahnya 50 plus esai 2. Anak-anak jangan terlalu cepat untuk membaca ya. Sebaiknya minimal 2 kali dibaca lagi soalnya. Tapi alhamdulillah di sini 88 siswa benar ya. Kalau bandeng ini kan bisa di 2 alam, bisa laut dan payau ya. Kalau air tawar enggak ya, mesti di payau sama laut. Kemudian yang soal berikutnya nomor 3. Berikut ini contoh ikan laut yang sering dikonsumsi masyarakat. Ini jangan terpancing pada kalimat ikan laut dan sering dikonsumsi ya. Kalau bandeng ya memang, tetapi yang murni ikan laut di sini ya, bandeng kan bisa air payau. Yang murni ikan laut, pertanyaannya itu
Ini sudah banyak yang paham. Ini anak-anak sudah 90 siswa menjawab ikan kakap. Yang benar ikan kakap ya, ikan laut yang sering dikonsumsi masyarakat. Nomor 7, melumuri ikan dengan jeruk nipis. Berfungsi untuk apa? Ya, menghilangkan bau amis ya. Sudah ngerti anak-anak ini ya. Sebenarnya tidak diterapkan pada pengolahan ikan saja, tetapi untuk pengolahan ayam atau unggas ya bisa diterapkan juga dengan melumuri jeruk nipis ini ya. Ini sudah hampir 130 ya, 128 ini menjawab benar semua ya. Kemudian yang berikutnya soal nomor 7 ya. Hal pertama yang harus dilakukan dalam memasak ikan palumara Makassar. Ini olahan ikan dari daerah Makassar ya, namanya ikan palumara ya. Sebenarnya teknik memasak ikan itu untuk hal yang pertama dilakukan itu sama saja ya, yakni melumuri ikan dengan jeruk nipis tadi. Itu adalah langkah pertama agar tidak bau amis ya. Tujuannya itu. Di sini anak-anak banyak yang terpancang ya, bingung memilihnya. Tetapi intinya adalah untuk pengolahan peternakan dan perikanan, langkah pertama untuk menghilangkan bau amis adalah melumuri bahan peternakan atau perikanan tersebut dengan jeruk nipis ya. Tetapi sudah 84 siswa yang menjawab benar ya. Berarti alhamdulillah anak-anak sudah paham ya. Kemudian yang berikutnya nomor 8. Salah satu makanan khas Jawa Barat adalah cobek ikan mas. Ciri-cirinya apa? Maksudnya pertanyaan di sini itu ya. Ya. Sesuai dengan namanya, cobek ikan mas ini olahan ikan mas yang dibuat menggunakan cobek ya. Sambelnya ditaruh cobek dengan olahan ikannya ya. Sudah 111 ya, hampir semuanya benar ya. Kemudian yang selanjutnya soal nomor 9. Ini adalah gambar ya, kita ingat sama-sama yang sudah mengerjakan soal ini adalah gambar kunyit ya, berwarna kuning ya, memiliki fungsi untuk memberi warna pada makanan. Jadi ini adalah bahan bukan palawija, apa ya, rempah-rempah ya, rempah-rempah jenisnya kunyit. Ini adalah berfungsi untuk memberi warna pada makanan. Jadi pewarna alami untuk bahan makanan ya. 120, hampir semuanya benar. Berarti anak-anak sudah tahu ya fungsi dari rempah-rempah kunyit ya. Kemudian nomor 10, ini kalau di sini 10 ya. Bentuk olahan pangan yang terbuat dari daging sapi yang disuir-suir tipis dan lembut, diolah dengan cara dikeringkan dengan digoreng kering. Nah, ini bisa dibayangkan ya, dari daging kemudian disuir-suir tipis dan lembut, dimasak dengan cara dikeringkan. Berarti apakah dendeng, apakah abon, apakah bakso, apakah kornet? Kalau dendeng kan nggak disuir-suir ya, nggak lembut ya, agak pipih gitu kan kalau dendeng ya. Kemudian kalau bakso kan nggak dikeringkan ya, kemudian nggak disuir-suir juga ya, dihaluskan, dibentuk sesuai selera, entah itu bulat entah itu kotak ya. Kemudian kalau kornet juga enggak, kornet kan diawetkan dengan disimpan di dalam kaleng atau plastik ya. Sementara kalau yang kita bahas ini kan dikeringkan dan digoreng ya. Yang benar adalah jawabnya abon ya. Ini sudah 88 siswa yang menjawab benar. Yang lainnya bingung ya. Mungkin karena membacanya hanya sekali dan buru-buru. Nah,
Jadi nanti pada saat ulangan akhir semester ya, bentuk soalnya sama seperti ini, pilihan ganda berjumlah 50. Mohon untuk membacanya tidak usah terburu-buru ya. Baik, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Ini nomor 11. Bahan yang digunakan untuk pembuat makanan khas Palembang yang disebut dengan pempek. Apa? Ya, betul ya. Pempek itu dari ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung ya. Sudah 112. Berarti anak-anak sudah tahu ini ya. Tapi kok masih ada yang jawab abon ya? Nah, ini nanti tolong untuk yang menjawab abon, yang jelas salah ya, bukan abon. Kemudian surimi, kita masih ingat bersama surimi itu apa? Olahan dari ikan atau daging yang dihaluskan ya, kemudian diawetkan. Setelah terjadi pengawetan baru dipotong-potong sesuai selera, kemudian disimpan ya untuk dicampur ke masakan yang lain atau digoreng sebagai makanan siap saji. Itu surimi ya. Kalau masih ada yang jawab juga ini daging sapi, berarti nggak tahu empek-empek itu apa ya. Nah, sekarang kan sudah tahu. Empek-empek itu adalah makanan khas dari Palembang yang terbuat dari ikan tenggiri ya. Selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari pengemasan produk olahan bahan pangan. Tolong kalau membaca soal ya, yang ditanyakan yang bukan ya. Di sini anak-anak banyak yang terjebak, langsung cetik-cetik ABC-nya tanpa mengulangi lagi ya. 19 siswa menjawab A, melindungi makanan. Ya, melindungi makanan kan tujuan pengemasan produk olahan pangan. Nah, salah kan? Nah, kemudian B, menjadi daya tarik pembeli. Iya, memang dikemas itu biar pembelinya tertarik. Nah, kan begitu ya. Kemudian memberi informasi nilai gizi. Benar kan? Setiap kemasan produk makanan kalau kita cermati kan ada informasi nilai gizinya. Nah, berarti jawaban yang benar adalah do ya. Ini yang harus dicermati ya. Kemudian yang selanjutnya, bahan utama malbi. Ini adalah malbi, ini olahan dari daging sapi ya. Ini anak-anak banyak yang benar, 115, 88% ya yang menjawab benar. Ada yang jawab ikan nila. Nah, ini berarti belum tahu ya olahan dari malbi ini ya. Kemudian ada yang menjawab ikan tenggiri. Nah, kemudian berarti bunda-bandi ini anak-anak ya. Sekarang udah tahu, nanti diharapkan untuk baik itu ulangan akhir semester ataupun ujian yang akan datang besok-besok pada saat ujian nasional atau yang lain, diharapkan sudah mengerti ya. Kemudian yang nomor berikutnya 14 ya. Pengemasan dengan menggunakan vakum packing relatif tahan lama. Karena apa? Nah, ini yang pertama adalah jawaban yang benar, dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Nah, ini adalah tujuan dari pengemasan vakum ini yang benar, ini dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme ya. Kemudian yang nomor 16, seng atau Ze merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita. Zat ini dapat kita peroleh di dalam, nah ini banyak yang belum tahu zinc itu apa ya. Zinc itu adalah
zat merah ya, atau zat tambah darah itu loh dalam tubuh kita ya. Kalau kita orang awam ya menyebutnya itu banyak diperoleh dari mana? Kita harus mengonsumsi apa? Iya, daging ya. Yang benar adalah daging. Kemudian di sini ada yang menjawab paling banyak ini buah. Buah itu vitamin dan mineral, tetapi tidak ada kandungan ZE-nya ya. Memang benar juga sama sebagai imunitas atau kekebalan tubuh, tetapi di sini adalah tidak mengandung seng atau ZE ya. Jawaban yang benar terdapat pada dagingnya. Selanjutnya 16 ya. Teknik pengolahan makanan panas basah disebut dengan istilah. Nah, kalau anak-anak memperhatikan dari kelas 7, ini adalah teknik dasar memasak ya. Ada 2 macam teknik dasar memasak, yakni pengolahan makanan panas basah dan pengolahan makanan panas kering. Nah, kalau yang panas basah disebut dengan moist head cooking ya. Banyak yang benar, berarti anak-anak sudah memahami dengan betul apa itu teknik pengolahan panas basah ya. Teknik pengolahan panas basah adalah teknik memasak dengan menggunakan cairan untuk mematangkannya ya. Entah itu minyak, entah itu air ya, entah itu susu, entah itu santan. Intinya adalah menggunakan cairan untuk mematangkannya. Nomor berikutnya ya. Ikan sangat direkomendasikan oleh banyak pakar kesehatan sebagai makanan dengan manfaat kesehatan yang ini ada A. marginal, B. kompleks, C. instan, D. biasa saja. Nah, yang benar adalah yang kompleks ya, karena memang ikan banyak mengandung gizi yang bermanfaat bagi kesehatan ya. Makanya untuk anak-anak balita, kemudian ibu hamil dan kita sebagai orang yang masih usia produktif ya, ini bagus mengonsumsi ikan ya. Jawaban B, 91 siswa ya yang benar ya. Berarti anak-anak tetapi ada yang bingung ini, yang marginal ini berarti belum paham dengan materi ini ya. Kalau yang diharapkan setelah tahu jawaban yang benar ini, anak-anak bisa mengerti ya bahwa ikan sangat direkomendasikan oleh banyak pakar kesehatan. Ini benar ya. Soal berikutnya, produksi energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas sehari-hari membutuhkan apa? Protein, lemak, zat besi, atau vitamin. Nah, ini banyak yang bingung. Anak-anak kebanyakan memilih A, protein. Nah, padahal di sini jawaban yang benar adalah lemak ya. Entah itu lemak tak jenuh ya, entah itu lemak yang dibutuhkan lemak jenuh. Intinya proses produksi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas sehari-hari ini adalah lemak ya. 75 siswa menjawab protein. Ini salah. Yang benar adalah yang lemak hanya 24 siswa ya. Yang diharapkan dari pembahasan soal ini, setelah anak-anak mengerti jawabnya jadi tahu ya. Yang berikutnya, ikan mengandung zat gizi yang sangat berguna bagi
manusia ya. Kecuali di sini ada kecualinya, diperhatikan kalau anak-anak tidak membacanya buru-buru. Nah ini terbukti dengan yang menjawab A 12, kemudian yang B 15, yang C 13. Nah ternyata jawaban yang benar adalah jawaban yang D ya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya soal ini adalah menjebak ya, tergantung anak-anak benar-benar memperhatikan atau tidak. Tapi sudah banyak yang jawab benar kok ini ya. Jawaban yang benar adalah yang do ya. Yang terakhir dari soal evaluasi kemarin, daging berwarna putih. Nah ini ada dua jenis daging ya. Yang pertama daging berwarna merah dan daging berwarna putih. Kalau daging yang berwarna merah bisa kita peroleh dari hewan atau hasil peternakan berkaki 4 ya. Contohnya apa? Sapi ya, kambing, kerbau. Nah itu. Di sini pertanyaannya daging berwarna putih biasanya diperoleh dari hewan berkaki 2 atau unggas ya. Ini banyak sekali yang menjawab ikan ya. Berarti tidak mengikuti pembelajaran ya. Ini padahal di awal dari KD 3.1 sudah disampaikan ada dua jenis daging, yakni daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Yang berwarna putih dari unggas atau hewan berkaki 2, yang berwarna merah dari hewan berkaki 4 ya. Tetapi sudah 74 siswa yang menjawab benar ya. Nah, hari ini kita membahas tentang evaluasi pengolahan KD 3.1 dulu ya anak-anak. Jadi apa yang saya sampaikan ini, harapan saya nanti pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester, anak-anak benar-benar mengetahui dan menguasai pengetahuan tentang hasil peternakan dan perikanan ya, menjadi makanan siap saji. Jangan lupa tugas prakteknya ya. Sekali lagi tugas prakteknya ya. Baik itu KD 3.1 maupun KD 3.2 ya. Jadi tolong manfaatkan waktu yang tinggal 2 minggu menuju ke penilaian akhir semester untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum selesai ya. Jangan sampai nanti pembagian rapot tidak dibagikan hanya karena belum mengumpulkan tugas ya. Jadi sekali lagi, untuk penilaian pengetahuan yang masih kurang atau belum mengirim jawabannya ya, masih ada kesempatan ya. Begitu juga yang tugas praktek untuk penilaian keterampilan ya. Apalagi yang tugasnya itu dari sebelum PTS. Itu yang KD 3.1 itu sebelum PTS. Ya. Yang setelah PTS KD 3.2 yang membuat nugget ayam atau membuat rolade daging juga boleh. Kemudian membuat nugget ikan juga boleh, silakan ya. Yang KD 3.2 menjadi olahan bahan pangan setengah jadi. Sekali lagi anak-anak tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran, untuk menyelesaikan tugas, karena itu adalah kewajiban anak-anakku semuanya ya. Jadi sesuai porsi dari anak-anak semuanya untuk tugas. Iya benar ya, orang tua memang wajib mendampingi, tetapi yang bertanggung jawab penuh adalah anak-anak semuanya ya. Walaupun sampean dikejar sama ayah sama bunda di rumah, ayo ndang digarap, tetapi kalau dari hati nurani, dari kesadaran anak-anak semuanya tidak muncul, ya sudah ya. Intinya adalah anak-anak semua harus mempunyai kesadaran, oh yo iki tugas
harus saya kerjakan, harus saya laksanakan. Nah, ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, yang saya harapkan kita masih membahas soal ya, agar supaya nanti pelaksanaan PAS anak-anak mempunyai wawasan tentang soal yang akan nanti dijawab ya. Terlebih lagi nanti materinya penilaian akhir semester itu dari awal semester 1 kita masuk. Jadi mulai dari kerajinan ya. Nah, apalagi kerajinan ini kan sudah berapa bulan ya. Nanti akan saya refresh lagi untuk minggu depan ya, kerajinan bahan keras ya. Kemudian nanti saya tambahi juga yang pengolahan KD 3.1 ini lagi dan pengolahan KD 3.2 ya. Jadi mohon untuk anak-anak lebih bersiap pembelajaran yang selanjutnya. Untuk apa? Supaya bisa mengikuti dan mengerti materi tentang soal-soalnya ya. Dan akhirnya bisa menyelesaikan ulangan akhir semester dengan hasil yang maksimal. Oke ya, tetap semangat. Terima kasih. Salam prakarya ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga memberi berkah dan manfaat bagi kita semua ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.